Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 11 yaitu Lean Manufacturing Concept. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Nopianti Putri dari kelas Manajemen 22E. Nah, di sini ada 3 hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada sejarah Lean Manufacturing, yang ketiga ada konsep Lean Manufacturing. Pendahuluan, perkembangan industri dalam era modern saat ini semakin pesat ditandai dengan tingkat persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Nah, dalam persaingan industri yang semakin ketat ini, perusahaan dituntut untuk lebih mengoptimalkan sumber daya hingga kualitas produk untuk dapat meningkatkan produktivitas. Jika berbicara mengenai produktivitas, maka perlu diupayakan proses produksi yang mampu memberikan kontribusi penuh terhadap kegiatan-kegiatan produktif yang berkaitan dengan nilai tambah atau value add. Nah, dalam perusahaan manufaktur terdapat aktivitas yang tidak bernilai tambah atau non-value add sehingga menyebabkan pemborosan, waste, akan mengakibatkan pemakaian sumber daya mulai dari energi, sumber daya manusia, dan waktu yang semakin tinggi sehingga proses produksi tersebut tidak efisien. Nah, salah satu metode untuk meminimalkan waste atau pemborosan pada proses produksi adalah dengan menggunakan lean manufacturing yang berfungsi sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi waktu proses produksi dengan cara mengidentifikasi pemborosan. Lean manufacturing merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan melalui serangkaian aktivitas penyempurnaan atau improvement. Menurut Gaspers 2007. Tools dalam lean manufacturing yang umumnya digunakan untuk memetakan seluruh aliran, baik informasi maupun material, serta digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan adalah Value Streaming Mapping atau VSM. Value Streaming Mapping ini adalah sebuah metode visual untuk memetakan jalur produksi dari sebuah produk yang di dalamnya termasuk material dan informasi dari masing-masing stasiun kerja atau workstation. Value stream mapping digunakan untuk memetakan aliran value dari awal sampai akhir proses untuk kondisi awal atau current condition dan kondisi masa depan future condition yang lebih baik. Dengan penerapan metode lean manufacturing ini menggunakan tools value stream mapping diharapkan dapat mengidentifikasi jenis pemborosan yang terdapat di lantai produksi serta memberikan usulan perbaikan untuk meminimalisir pemborosan yang terjadi. B. Sejarah Lean Manufacturing. Sejarah Perang Dunia Kedua, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi masalah berupa keuangan material, keuangan, dan sumber daya manusia. Selama beberapa dasawarsa, Amerika mengurangi biaya manufaktur dengan menggunakan sistem produksi massal yang memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara itu, masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak variasi namun dalam jumlah yang sedikit. Sejarah Lean kemudian timbul pada tahun 1940 ketika pekerja di Jerman memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jepang, dan seorang pekerja Amerika memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jerman, sehingga rasio produksi Amerika dan Jepang menjadi 9:1. Nah, oleh karena itu, Direktur Toyota di Jepang merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yang akhirnya melahirkan Lean Manufacturing. Eiji Toyota dan Taiichi Ohno di Toyota Motor Company di Jepang mempelajari konsep Lean Production, yang disebut dengan Kanban dan Just in Time. Sistem ini berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan mengurangi biaya secara terus-menerus. Tidak ada cacat, tidak ada persediaan, dan inovasi tiada akhir untuk menghasilkan variasi produk yang baru, menurut Naibaho 2014. C. Konsep Lean Manufacturing.
Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan waste atau pemborosan dan meningkatkan nilai tambah value add produk, barang, atau jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan, customer value. Avis Dictionary tahun 2005 mendefinisikan Lean sebagai suatu filosofi bisnis yang berlandaskan pada minimasi penggunaan sumber-sumber daya termasuk waktu dalam berbagai aktivitas perusahaan. Lean berfokus pada identifikasi dan eliminasi dari aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value adding activity dalam desain produksi untuk bidang manufaktur atau operasi untuk bidang jasa dan supply chain management yang berkaitan langsung dengan pelanggan. Nah, konsep Lean Manufacturing dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan berkelanjutan dan pemborosan yang minimal. Konsep Lean Manufacturing membantu mengatur cara membuat perubahan ini sehingga dapat mengoptimalkan pekerjaan tanpa mengganggu tim melakukan pekerjaan. Nah, di sini mengapa konsep Lean Manufacturing ini penting? Jadi tidak mudah bagi perusahaan untuk berkembang di dunia bisnis modern. Perusahaan harus responsif terhadap permintaan pelanggan dan perubahan di pasar. Sementara juga efisiensi dan kompetitif dari segi biaya. Sebelum bisnis mulai mengadopsi prinsip Lean, efisiensi dan profitabilitas seringkali berada di ujung spektrum yang berlawanan. Organisasi biasanya harus memilih antara dua skenario. Yang pertama, memotong biaya dan mengorbankan kinerja dan kualitas operasional. Atau yang kedua, meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas. Nah, berkat konsep Lean Manufacturing ini, perusahaan tidak dipaksa untuk memilih antara salah satu skenario atau skenario lainnya. Ini memungkinkan untuk secara bersamaan mengoptimalkan kinerja operasional dan meningkatkan profitabilitas, sehingga mereka dapat menjadi efisien dan hemat biaya. Lean juga dapat dikombinasikan dengan tools lain memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dengan membantu mereka menjadi lebih responsif dan efisien. Selanjutnya, salah satu keuntungan terbesar dari Lean adalah fleksibilitasnya, karena dengan menerapkan prinsipnya ke hampir semua tim yang bekerja di industri apapun, asalkan bersedia melakukan perjalanan Lean, ini bukan proses yang sulit tetapi membutuhkan waktu dan kesabaran. Tujuan dari Lean Manufacturing adalah untuk mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Mencapai hasil ini membutuhkan mengadopsi pendekatan customer-centric yang memiliki kebutuhan dan harapan pembeli. Organisasi Lean yang sukses memahami apa yang pelanggan, 1. bersedia membayar untuk produk, 2. nilai dalam produk atau layanan, dan 3. harapan dari produk atau layanan. Jadi tetap berhubungan dengan harapan konsumen adalah penting karena dua alasan. Jadi dengan memahami hal ini sangat penting untuk memutuskan bagian mana dari operasi yang penting dan elemen mana yang dianggap pemborosan. Nah, organisasi memanfaatkan berbagai konsep Lean Manufacturing untuk membantu mencapai tujuannya seperti yang pertama, menghilangkan atau mengurangi pemborosan, yang kedua, meningkatkan kualitas, yang ketiga, mengurangi waktu tunggu, dan yang terakhir, meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Nah, di sini diketahui bahwa Lean Manufacturing concept are more than producing the same product or service faster. Lean is about building quality into every part of the process while systematically driving out waste from every part of the process so you deliver a better product or service faster. Jadi diketahui bahwa konsep Lean Manufacturing ini lebih dari sekedar memproduksi produk atau layanan yang sama dengan lebih cepat, tetapi Lean juga adalah tentang membangun kualitas di setiap bagian proses, sekaligus membuang limbah secara sistematis dari setiap bagian proses sehingga perusahaan menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dan lebih cepat.
Satu, terdapat 5 prinsip dasar Lean, yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi dalam memetakan sistem nilai tersebut, value stream mapping untuk setiap produk. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Yang keempat, mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses menggunakan full system. Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus atau pursue the customer. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis waste atau pemborosan. Pengertian untuk tiap pemborosan itu sendiri memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut ini adalah 7 jenis pemborosan yang tidak bernilai tambah menurut Fadilah 2018. Yang pertama adalah defect atau cacat, dapat berupa ketidaksempurnaan pada produk sehingga adanya proses pengerjaan ulang atau rework dan klaim dari pelanggan. Yang kedua ada waiting atau menunggu, dapat berupa proses menunggu kedatangan material, informasi, peralatan, dan perlengkapan. Jadi menunggu untuk langkah proses selanjutnya. Yang ketiga ada unnecessary inventory atau persediaan yang tidak perlu, dapat berupa penyimpanan inventory melebihi volume gudang yang ditentukan. Yang keempat adalah inappropriate processing atau proses yang tidak tepat sehingga berupa ketidaksesuaian proses atau metode operasi produk yang diakibatkan oleh penggunaan tools yang tidak sesuai dengan fungsinya ataupun kesalahan prosedur atau sistem operasi. Yang kelima ada unnecessary motion atau gerakan yang tidak perlu, jadi dapat berupa gerakan-gerakan yang seharusnya bisa dihindari, misalnya komponen dan kontrol yang jauh dari jangkauan, double handling layout yang tidak standar, operasi membungkuk. Keenam adalah transportasi, dapat berupa pemborosan waktu karena jarak gudang bahan baku ke mesin sangat jauh. Yang ketujuh, overproduction atau kelebihan produksi, dapat berupa produksi barang-barang yang belum dipesan atau produk yang diproduksi lebih banyak daripada yang dipesan atau yang dijual. Sehingga 7 hal ini merupakan jenis-jenis pemborosan yang harus dihindari oleh perusahaan. Pentingnya optimasi adalah salah satu alasan mengapa konsep Lean Manufacturing begitu fleksibel. Praktisi Lean menerima bahwa proses memiliki kekurangan dan memungkinkan organisasi untuk menerapkan proses yang cacat, asalkan mereka terus dioptimalkan. Berikut adalah 4 metode paling umum yang digunakan organisasi untuk meningkatkan proses, sistem, dan bahkan produk dan layanan mereka secara sistematis. Yang pertama ada siklus Plan, Do, Check, X atau PDCA. Berdasarkan metode ilmiah, siklus PDCA ini adalah teknik untuk manajemen perubahan yang terdiri dari mengusulkan, mengadopsi, mengukur, dan bertindak atas perubahan pada suatu proses. Yang kedua adalah template pemecahan masalah A3. Metode ini memadatkan semua informasi proyek ke dalam satu lembar kertas berukuran A3. Tools atau alat yang berguna untuk tim, template A3 menyertakan bagian untuk mencatat kondisi saat ini dan analisis akar penyebab masalah, dan banyak lagi. Yang C adalah 5 whys atau alat yang ampuh untuk memecahkan masalah. Mulailah dengan masalah yang ada dan tanyakan mengapa sampai Anda menentukan akar masalahnya. Dan yang terakhir adalah teknik Pokayoke, juga dikenal sebagai pemeriksaan kesalahan. Pokayoke adalah istilah Jepang yang mengacu pada mekanisme apapun dalam proses atau produk yang membantu seseorang mencegah kesalahan. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi menurut Majori tahun 2017. Yang pertama adalah value adding activity, yaitu aktivitas yang menurut customer mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa sehingga customer rela membayar untuk aktivitas tersebut. Yang kedua adalah non-value adding activity, yaitu merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa di mata customer. Aktivitas ini merupakan waste atau pemborosan
pemborosan yang harus segera dihilangkan dalam suatu sistem produksi. Yang ketiga adalah necessary non-value adding activity, adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau jasa di mata customer tetapi dibutuhkan pada prosedur atau sistem operasi yang ada. Aktivitas ini tidak dapat dihilangkan dalam jangka pendek tetapi dapat dibuat lebih efisien. Untuk menghilangkan aktivitas ini dibutuhkan perubahan yang cukup besar pada sistem operasi yang memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Pembahasan yang terakhir yaitu cara sukses dengan konsep lean manufacturing. Jadi setelah kita mengetahui beberapa konsep inti lean manufacturing, di sini ada cara sukses untuk menerapkan konsep lean manufacturing ini pada perusahaan. Yang pertama dengan value stream mapping atau VSM, yaitu alat proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan baku menjadi produk jadi. Dengan value stream mapping memudahkan untuk mengidentifikasi pemborosan dalam proses operasional saat ini dan mengoptimalkan cara kerja tim. Yang kedua adalah proses activity mapping. Jadi alat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi waste atau pemborosan, ketidakkonsistenan dan kerasional di tempat kerja sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan memudahkan layanan, mempercepat proses dan mereduksi biaya diharapkan dapat terwujud. Yang ketiga dengan fishbone diagram atau cause and effect diagram. Jadi diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab dan akibat. Yang keempat, D. Penerapan sistem Kanban. Secara tradisional, organisasi menugaskan pekerjaan berdasarkan sistem manufaktur dorong. Jadi di bawah pendekatan ini tugas didorong ke pekerja dan diproduksi diputuskan oleh penggunaan pelanggan yang diantisipasi. Yang kelima ada gempa adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya. Jadi bagi praktis lean, pergi ke gempa berarti pergi ke tempat tim bekerja. Terakhir F, 5S tempat kerja adalah metodologi tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan dan efisiensi berkelanjutan. 5E ini merupakan 5 langkah yang terdiri dari yang pertama adalah sortir, yang kedua set in order, yang ketiga adalah shine bersinar membersihkan, lalu yang keempat ada standarisasi, dan yang terakhir adalah sustain atau berkelanjutan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil pada bab kali ini yaitu konsep lean manufacturing dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan berkelanjutan dan pemborosan yang minimal. Jadi meskipun lean umumnya diasosiasikan dengan manufaktur, lean dapat diterapkan pada industri apapun. Praktisi lean memahami bahwa pengoptimalan adalah proses yang berkelanjutan dan cara terbaik untuk mendorong peningkatan berkelanjutan adalah dengan membuat perubahan bertahap dan berkelanjutan. Dengan konsep lean manufacturing membantu mengatur cara membuat perubahan ini sehingga dapat mengoptimalkan pekerjaan tanpa mengganggu tim melakukan pekerjaan. Konsep lean manufacturing ini meliputi value stream mapping, proses activity mapping, fishbone diagram atau cause and effect diagram, Kanban, Gemba, dan 5S implementation. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.